Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Rabu, Puri berbagi sayur dan lauk. Mulai jam 6:30 sampai 8 pagi, dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bagi jamaah yang ingin berinfak atau bersedekah sayur dan lauk, bisa menghubungi panitia Puri berbagi. Jazakumullah khairon. Semoga niat baik para muhsinin diterima Allah dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tawfiqan wa hudan wa istiqamatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'a'in la yusma'. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dan di antara nikmat yang paling agung yang Allah curahkan ialah nikmat hidayah, nikmat dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali untuk kesekian kalinya kita bisa bersua bermajelis ilmu yang kita harapkan semoga Allah Ta'ala catat duduknya kita pada kesempatan kali ini sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan berikutnya para jamaah dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar, belajar tauhid dengan mudah dan sistematis. Tarikh syirk, sejarah kemunculan kesyirikan.
sejarah awal terjadinya kesyirikan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang definisi syirik. Tidak mengapa kita ulas sekilas tentang definisi syirik, bahwasanya syirik itu secara istilah ialah taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah, menyetarakan sesuatu dengan Allah, menyetarakan sesuatu selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang itu hanya khusus bagi Allah. Dan kita juga sudah sampaikan pembagian tentang syirik dan juga dahsyatnya azab yang Allah Ta'ala berikan kepada para pelaku kesyirikan. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana sejarah awal kemunculan kesyirikan tadi di muka bumi atau mungkin di sebagian kaum? Yang pertama, kita perlu tahu bahwasanya asal kita adalah dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu adalah sesuatu yang wajib kita yakini dan wajib kita imani. Tidak seperti yang diyakini oleh banyak orang pada saat ini, bahkan yang menisbatkan dirinya kepada kata ilmiah, yang meyakini bahwasanya manusia itu adalah produk evolusi, yang tadinya rupa sel yang tunggal kemudian menjadi suatu makhluk hidup yang sempurna seperti sekarang dengan proses yang namanya evolusi. Sampai pada evolusi katanya manusia itu sempat menjadi Homo sapiens atau Pithecanthropus erectus, yang kakek buyutnya itu satu famili dengan kera. Ya, ini adalah teori yang batil, yang bahkan sampai saat ini teori ini tidak bisa dibuktikan secara valid, hanya sekedar hipotesa yang disampaikan saja dan terus didengung-dengungkan hingga orang itu meyakini kebenarannya, meyakini bahwa ini sesuatu yang benar, padahal itu sesuatu yang salah, yang bahkan tidak bisa dibuktikan secara valid dalam ranah ilmiah sekalipun, karena tidak adanya link yang menghubungkan antara sesuatu yang sebelumnya dengan sesuatu yang sekarang, ya disebut dengan mislink, terputusnya koneksi. Karena kalau misalkan benar manusia itu asalnya dari monyet, maka harus ada fosil-fosil yang amat banyak jumlahnya yang menunjukkan peralihan dari tadinya monyet menjadi manusia. Kalau misalkan burung itu asalnya adalah kadal, maka harus ada fosil peralihan dari hewan yang setengah kadal dan setengah burung, tapi itu tidak pernah dijumpai karena ini hanya sekedar hipotesa yang salah fatal. Dan kita sebagai umat Islam tentu lebih yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh Allah Taala, apa yang difirmankan oleh Allah. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Quran
Al-Quran surat An-Nisa ayat yang pertama. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yakni Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan dari Adam itu istrinya, jadi Hawa. Dan Allah jadikan dari keduanya, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Allah Taala mensyaratkan pada ayat ini bahwa asal penciptaan kita semua itu adalah dari Adam dan Hawa. Disebutkan di dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya Ibunda Hawa beliau hamil sebanyak 120 kali, melahirkan sebanyak 120 kali kelahiran. Tidak heran ya, karena umurnya juga panjang. Allah berikan kekuatan lebih, umurnya panjang dan fisiknya kuat, fisiknya ahli surga. Allah jadikan Ibunda Hawa itu melahirkan 120 kali kelahiran. Dan dikatakan di setiap kelahiran itu Allah berikan bayi yang kembar, sepasang laki-laki dan perempuan. Ini satu paket, laki dan perempuan setiap lahir, laki dan perempuan setiap lahir, laki dan perempuan setiap lahir, laki dan perempuan. Karena tidak ada manusia lain selain mereka dan mereka harus memperbanyak keturunan, maka Allah masih membolehkan bagi mereka untuk menikah antar anak Nabi Adam, tapi dengan ketentuan bahwasanya anak laki-laki di kelahiran yang pertama itu harus menikahi anak perempuan di kelahiran yang kedua. Anak perempuan di kelahiran yang pertama harus menikah dengan anak laki-laki yang di kelahiran yang kedua. Jadi disilang. Tidak boleh yang satu paket sepasang laki-laki perempuan ini menikah. Ya. Makanya ketika Qabil melihat saudarinya, kembarannya itu lebih cantik daripada saudarinya Habil, dia ingin menikahi saudari sepasangnya sendiri, tapi tidak boleh oleh Allah. Sehingga itu juga menimbulkan semacam kedengkian, apalagi ketika Allah Ta'ala menerima kurbannya Habil, sehingga kemudian akhirnya Qabil pun membunuh Habil. Ya, naudzubillah, pembunuhan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Allah Ta'ala isyaratkan bahwasanya manusia ini di awal munculnya di bumi ini, Pak. Jadi kita itu turun dari langit, ya, dari surga diturunkan ke bumi. Itu asal bapak moyang kita, yakni Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita itu alien, Pak. Ya, karena kita turun dari langit ke bumi. Orang-orang cari alien itu di mana? Yang alien itu adalah makhluk asing yang turun di bumi. Padahal kita itu alien, Pak. Kalau dengan definisi itu, karena kita itu dari surga ke bumi. Nabi Adam alaihissalam yang sebelumnya bumi ini
itu sudah dipenuhi dengan bangsa jin. Dan sebelumnya sudah ada yang tinggal di bumi ini dari bangsa jin, bukan bangsa manusia. Maka di awal kemunculan manusia, mereka itu agamanya sama. Jadi Islam semuanya Pak. Agamanya Nabi Adam alaihissalam adalah agama tauhid, agama Islam. Allah Ta'ala isyaratkan dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-213. Allah berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin." Dahulu umat manusia adalah umat yang satu, ala billah wahidah, kata sebagian sahabat. Jadi di atas satu agama dari Islam. Karena bapak moyang kita Adam adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, diberikan ilmu, diberikan wahyu oleh Allah, dan faham tentang agama tauhid. Maka demikian pula anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam pun diajari dengan ajaran agama beliau, yakni ajaran agama tauhid, ajaran Islam. Maka di awal kemunculan manusia, mereka semua itu agamanya murni, agamanya tauhid, agamanya terbebas dari berbagai macam kesyirikan. Tidak seperti teori orang-orang Barat yang mengatakan bahwasanya dulu kita itu orang primitif, tidak berperadaban, tidak memiliki agama. Tidak. Justru di awal kemunculannya kita itu benar-benar murni. Islamnya itu dari berbagai macam jenis kesyirikan dan kekufuran. Kapan mulai muncul yang namanya kesyirikan? Itu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di mana Allah Ta'ala mengisyaratkan dalam Quran surat Nuh di ayat yang ke-23. Allah berfirman, "Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yahuqa wa nasra." Dan kaum Nuh itu berkata, "Hei kaumku," mereka berkata kepada sesama mereka, "Janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr." Ada 5 nama yang disebut dalam ayat ini. Surat Nuh ayat 23. Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, para jamaah sekalian, ulaika ya rijalun salihun min qaumi Nuh. Mereka adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, atau lebih tepatnya dari kaum sebelum Nuh alaihi salatu wassalam diutus sebagai rasul. Jadi ada orang soleh yang pertama namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Itu anak keturunan Nabi Adam yang soleh, yang berilmu, dan dijadikan teladan oleh kaum mereka. Mereka adalah tokoh masyarakat ketika itu. Ada 5 tokoh besar: Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. 5 tokoh besar, 5 tokoh agama, pemuka agama mereka, yang mana mereka adalah orang yang patut dijadikan teladan dalam ibadah, dalam ketakwaan, dalam ilmu,
mereka senantiasa berdakwah kepada masyarakat, memberikan contoh yang benar, memberikan solusi dan seterusnya, sehingga orang-orang itu cinta dengan 5 tokoh tersebut, menghormati mereka, memberikan mereka kedudukan yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Ketika 5 tokoh ini wafat, maka masyarakat begitu terpukul, begitu sedih. Kira-kira siapa yang menggantikan ketokohan mereka? Mereka adalah panutan kita. Kesedihan mereka yang begitu mendalam dimanfaatkan oleh iblis, oleh setan untuk menggoda mereka. Kenapa kalian tidak membuat prasasti, tidak membuat tugu, monumen, patung-patung untuk memperingati kepahlawanan mereka, untuk memperingati kehebatan mereka, untuk memperingati apa yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup. Sehingga ketika kalian melihat patung itu, kalian menjadi termotivasi. Maka akhirnya bisikan tadi pun meresap ke dalam hati mereka, dan mereka kemudian mulai membuat patung-patung dan gambar-gambar orang soleh tadi, dan diletakkan di tempat-tempat dulu pernah mereka berdakwah. Jadikan seperti monumen atau tugu-tugu peringatan. Di awal-awal benar, tujuan mereka itu masih terlaksana. Begitu mereka lihat patung itu, mereka mengenang jasa dari orang-orang tersebut, kepahlawanan mereka, keteladanan mereka dalam ibadah, sehingga mereka termotivasi. Tapi generasi berganti dengan generasi terus seperti itu, sehingga generasi yang terakhir mereka itu bingung dan tidak tahu apa alasan dulu ayah, kakek, moyang mereka itu membuat patung-patung tadi. Maka setan datang untuk kedua kalinya, membisiki hati mereka, menyesatkan mereka bahwa dulu bapak moyang kalian membuat patung ini itu untuk diberikan persembahan agar semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian diberikanlah sesaji, diberikanlah persembahan-persembahan, hingga akhirnya patung itu disembah, ya, dengan penyembahan, ya, selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mulailah muncul kesyirikan yang pertama kali di dunia ini, disebabkan karena hulu bersikap berlebihan dalam menghormati orang soleh. Dan ternyata keyakinan ini itu masih tertancap kuat dalam hati manusia, terutama nenek moyang kita di awal-awal kemunculannya. Bahkan setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu diselamatkan oleh Allah beserta pengikutnya dari banjir besar, keyakinan tentang 5 orang ini itu masih mengakar kuat pada sebagian manusia tatkala itu, sehingga kemudian di beberapa nama ini menjadi nama Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa dalam makhluk mitologi yang disembah oleh sebagian agama di masa sekarang. Semisal Wat itu dalam lisan orang Arab, tapi dalam lisan orang lain, semisal bangsa Viking itu memanggilnya dengan Odin. Odin, mereka mengatakan Odin, dan mereka menyembah Tuhan Odin. Odin yang dimaksud adalah Wat di sini. Dan mana kalau dalam mitologi mereka Odin ini bapaknya Thor. Thor tahu ya, yang punya martil itu ada petirnya, itu makhluk mitologi. Ya, dijadikan dewanya mereka. Padahal asalnya adalah orang soleh. Kemudian Suwa, ini juga dalam lisan Arab, tapi dalam lisan orang lain seperti orang-orang di bagian, ya, belahan bumi lain di India, mereka bilangnya bukan Suwa,
tapi siwa. Suwa jadi siwa. Itu jadikan juga sebagai dewa yang mereka sembah. Itu asalnya adalah dari 5 orang soleh, sehingga sebagiannya kemudian menjadi makhluk mitologi yang mereka sembah, ya, menjadi dewa-dewa yang mereka agungkan. Na'udzubillahi minzalik. Maka itu adalah awal kemunculan kesyirikan yang ada di muka bumi ini, Pak. Kemudian ya di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, setelah Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir besar, banjir yang menenggelamkan seluruh dunia. Tatkala itu bahkan gunung yang tertinggi pun ikut tenggelam, dan banjir itu berlangsung selama 6 bulan. Dan banjirnya berlangsung selama 6 bulan, dikatakan dari awal Rajab sampai bulan Muharram, dan baru surut, benar-benar surut itu di tanggal 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Jadi dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, 6 bulan. Karena di tanggal 10 Muharram itu sudah surut. Makanya di tanggal 10 Muharram itu hari yang istimewa. Karena di hari itu pertama Allah menyelamatkan umat manusia dari banjir besar, dan Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Sehingga kita pun juga bersyukur ya atas nikmat Allah tersebut dengan puasa Asyura, ya, puasa yang bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang telah berlalu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, maka setelah banjir besar Allah selamatkan Nabi Nuh beserta orang yang berada di atas kapal. Dikatakan dalam Israiliyat jumlah mereka sekitar 80 orang, termasuk 3 orang anak Nabi Nuh laki-laki selain Kan'an yang tenggelam karena dia kafir, tidak mau ikut agamanya Nabi Nuh. 3 anak Nabi Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh ialah yang pertama Sam bin Nuh, yang kedua adalah Ham bin Nuh, dan yang ketiga adalah Yafid bin Nuh. Dari 3 orang anak Nabi Nuh inilah kemudian manusia yang ada sampai zaman ini itu ya berasal. Karena Allah Ta'ala menjadikan mandul seluruh laki-laki yang ikut di atas bahtera Nabi Nuh kecuali 3 orang ini, Sam, Ham, dan Yafid. Selain itu laki-lakinya mandul. Bahkan ketika mereka menikah pun, karena mereka semua ada 80 orang laki-laki dan wanita, ketika mereka menikah maka mereka tidak punya anak kecuali Sam, Ham, dan Yafid. Itulah tafsir dari firman Allah di Quran surat As-Saffat, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak keturunan Nuh itulah yang akan terus ada sampai hari kiamat. Artinya manusia yang ada saat ini itu pasti jalur nasabnya melewati Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bisa dari Sam, dari Ham, atau dari Yafid. Dan saat ini melahirkan bangsa-bangsa besar seperti bangsa Persia, Romawi, bangsa Arab, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian. Bangsa-bangsa besar itu dari Sam bin Nuh, ya, termasuk orang Arab itu keturunannya Sam bin Nuh. Maka rumpun mereka itu kalau dalam ilmu sejarah disebut dengan Semit, dari kata Sam, ya, bahasa Semit itu kan bahasanya Sam bin Nuh. Kemudian ada Ham bin Nuh. Ini diceritakan dalam Israiliyat karena Ham bin Nuh katanya, ya Allah a'lam akan kebenaran dan kevalidan daripada kisah ini, karena ini kisah Israiliyat yang bisa kita terima, bisa tidak. Bahwasanya ketika dalam bahtera Nabi Nuh
memerintahkan dia dengan suatu perintah, tapi dia tidak mau, ya, dan menolak perintah orang tua itu dosa, nggak boleh ya, itu masuk durhaka. Maka oleh Nabi Nuh, Ham bin Nuh ini kemudian didoakan, semoga nanti anak keturunan kamu kelak menjadi budak dari anak keturunan dua saudaramu. Ternyata Ham bin Nuh ini anak keturunannya itu banyak yang berkulit hitam, orang-orang negro, keturunannya Ham bin Nuh, sehingga banyak dari anak keturunan dia yang menjadi budak bagi keturunan saudaranya, baik Sam ataupun Yafid bin Nuh. Kemudian Yafid bin Nuh ini juga melahirkan bangsa-bangsa yang cukup besar, ya, dari bangsa-bangsa Turki, ras Mongoloid, termasuk Asia, bangsa-bangsa Asia seperti kita, itu adalah dari Yafid bin Nuh. Ya, orang Cina, orang Mongol, termasuk Ya'juj dan Ma'juj, itu dari Yafid bin Nuh. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu masih sedulurnya kita, ya, dari Yafid bin Nuh alaihissalatu wassalam, ya. Maka setelah mereka menyebar dan bumi itu dibagi-bagi oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kalau sampai Nuh itu di bagian tengah, Yafid bin Nuh itu agak utara, Ham bin Nuh nanti agak ke daerah Afrika, ya. Kan kemudian mereka membuat peradaban dan muncul lagi kesyirikan, ya, yang terjadi dulu di zaman sebelum Nuh alaihissalatu wassalam. Karena bibit-bibit keyakinan yang dulu sebelum banjir itu masih ada di dalam hati manusia, dan itu jadikan alat oleh setan untuk menggelincirkan mereka, sehingga kemudian muncullah lagi kesyirikan di muka bumi ini, bahkan dengan banyak ragam dan versinya. Apalagi kemudian di Babilonia mereka terkenal kemudian dengan melakukan kesyirikan, ya, berupa menyembah benda-benda langit. Ada 7 benda langit yang mereka agungkan, jadi Syams, Qamar, Uthrid, Zahra, Marikh, Mushtari, Zuhal. Ada 7 benda langit: Syams, matahari; Qamar, bulan; Uthrid, Merkurius, ya; Zahra itu Venus; Marikh itu Mars; Mushtari Jupiter; Zuhal itu Saturnus. 7 benda langit ini diagungkan oleh orang-orang Babilonia. Bahkan setiap benda langit ini punya kuilnya sendiri untuk dijadikan tempat penyembahan pada benda-benda langit tadi. Dan mereka juga terkenal dengan sihirnya, karena di Babilonia itu muncul Harut dan Marut yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dan Harut dan Marut ini siapa? Itu ada khilaf di kalangan para ulama ahli tafsir menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah malaikat, pendapat yang kedua adalah jin, setan dari kalangan jin, pendapat yang ketiga adalah manusia. Dan pendapat yang lebih dekat pada kebenaran berdasarkan dalil-dalil itu adalah Harut dan Marut itu adalah jin, setan dari kalangan jin, bukan malaikat. Karena malaikat tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Taala. Hadis-hadis yang menceritakan tentang kisah Harut dan Marut bahwa dia berasal dari malaikat itu semuanya tidak ada yang valid, tidak ada yang sahih. Itu hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam akidah, ya, dalam perkara yang seperti ini. Maka perkara ini dikembalikan kepada ayat-ayat yang sifatnya muhkam, bahwa malaikat itu tidak mungkin tidak akan mungkin untuk bermaksiat kepada Allah Taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Makanya Harut dan Marut di situ adalah badal untuk setan, yang di Quran surat Al-Baqarah bukan badal untuk al-malakaini, jadi untuk dua orang malaikat. Itu kalau dalam ilmu nahwu dibenarkan yang demikian. Baik, kemudian dikatakan oleh beliau asyirku fi qaumi Musa, syirik yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa. Ya, hadatsa indama ittakhadhu al-ijla. Itu terjadi ketika mereka mengambil anak sapi sebagai Tuhan yang mereka sembah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ceritanya, Pak, setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israil dan Nabi Musa memimpin mereka dari Fir'aun, mereka baru menyeberang Laut Merah, kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Maka mereka melewati suatu kaum di daerah Madian, yang mana kaum tadi itu menyembah berhala. Maka kaumnya Nabi Musa itu berkata pada Nabi Musa, ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, cobalah kamu buatkan kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Na'udzubillahi min dzalik. Baru saja diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, sudah diajari oleh Nabi Musa, malah minta untuk berbuat syirik. Ya, qala innakum qaumun tajhalun, kata Musa, kalian sungguh adalah orang yang sangat bodoh kalian. Sudah dikasih hati minta kita dan dikasih hati minta paha gitu ya. Jadi sudah diberikan banyak, yang malah minta rujak yang lain. Ya, diselamatkan oleh Allah kalau mereka melakukan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kesyirikan itu terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam itu bermunajat pada Allah. Nabi Musa berjanji kepada kaumnya bahwasanya saya mau bermunajat pada Allah. Diberikan kitab oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah. Jadi Nabi Musa akan diajak bicara langsung oleh Allah. Tapi syaratnya Nabi Musa sendiri yang datang ke suatu tempat yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan Nabi Musa ketika itu janji kepada Bani Israil cuma 30 hari. Kemudian setelah 30 hari Allah menguji Bani Israil. Nabi Musa dulu juga diajak bicara, diturunkan wahyu oleh Allah, tapi ditambah 10 hari lagi. Jadi genap 40 hari. Dan 30 hari dimaksud di bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari itu di bulan Dzulhijjah. Dan di 10 hari yang itulah kemudian Nabi Musa benar-benar serius beribadah, bersifat, karena ingin berbicara dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di 10 hari itulah pula Bani Israil kemudian melakukan kesyirikan. Sebagian mereka kemudian tidak tahan. Mana Musa ini? Udah 30 hari, janjinya mana? Gak pulang-pulang. Sudahlah, kita cari Tuhan kita sendiri saja. Ngapain Musa cari Tuhan ke sana-sana? Di sini juga ada Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya itu kesempatan bagi Samiri. Siapa Samiri? Samiri adalah salah seorang dari kaum Nabi Musa. Ada yang mengatakan dia dari kaumnya Fir'aun, tapi kemudian ikut agamanya Nabi Musa. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas dikatakan di dalam tafsir, Samiri ini itu melihat malaikat Jibril menunggang kuda ketika lautan itu dibelah. Dan Samiri tahu kalau itu Jibril, maka dia mengambil bekas-bekas kaki kuda yang ditunggangi oleh Jibril. Diambil bekas tanah atau debunya, kemudian dia masukkan ke saku. Itu tanah yang barokah katanya ya. Tabaruk dengan bekasnya kudanya malaikat Jibril. Nah, ketika di hari yang ke-30 Nabi Musa itu tidak kunjung pulang juga, maka Samiri kemudian membuat makan. Di mana Musa tidak pulang,
Maka kumpulkanlah emas yang kalian punya, emas-emas yang mereka miliki, ya, dulu di Mesir, kemudian dikumpulkan, kemudian dibakar dan dilelehkan, kemudian Samiri bentuk emas tadi menjadi patung anak sapi. Kemudian patung anak sapi tadi dilempar dengan debu bekas injakan kuda malaikat Jibril. Tiba-tiba sapinya tadi bersuara, oh, gitu. Ya, maka Samiri bilang, inilah Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Akhirnya sebagian Bani Israel tertipu menyembah Tuhan tadi, menyembah anak sapi tadi. Na'udzubillah. Nabi Harun yang dipasrai Nabi Musa itu tidak bisa berbuat banyak, karena Nabi Harun itu orangnya lembut, ya. Nabi Musa itu orangnya berwibawa tegas. Nabi Harun orangnya lembut, tidak bisa berbuat banyak itu. Ketika orang-orang Bani Israel melakukan kesyirikan, dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi apalah daya, itu kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Harun alaihissalam. Begitu di hari ke-40 selesai, Nabi Musa kembali membawa alwah. Alwah itu adalah papan kayu yang di atasnya itu ditulis Taurat, Allah yang menulis dengan tangan Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia. Allah yang menulis sendiri laut tadi. Tapi begitu melihat sebagian kaumnya nyembah anak sapi, Nabi Musa marah, dilempar laut tadi, saking marahnya sampai ada yang patah, sehingga ayatnya kemudian tidak tahu itu bunyi apa, dihapus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi Harun kemudian diambil jenggotnya sama rambutnya kayak gini sama Nabi Musa, ya, dipegang nih, jenggotnya sama rambutnya kayak gini. Harun, kenapa kamu biarkan Bani Israel menyebutkan Allah? Apa kata Harun? Ya bena umma la ta'khud bi lihyati wa la bi ra'si. Hai anak ibuku, jangan kamu jambak jenggot sama kepalaku, sama rambutku, begitu. Berlaku halus. Nabi Musa sama Nabi Harun itu saudara sekandung, sebapak seibu, tapi yang dibilang ketika itu hai anak ibuku, maksudnya supaya bisa berlaku lembut seperti ibu, gitu ya, jangan seperti bapak maksudnya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun menghukum Samiri, ya, dia diusir, dan Allah Taala kemudian memberikan dia azab penyakit yang langka. Dia tidak bisa bersentuhan dengan seorang manusia pun. Kalau bersentuhan maka dia akan merasa sakit sekali, ya. Antakulala bisa, kamu tidak akan bisa, ya, bersentuhan dan mengatakan jangan sentuh aku pada setiap manusia yang dijumpai. Akhirnya dia dikucilkan, ya, diusir dari Bani Israil. Nah, kemudian Allah Taala, ya, ingin menghukum Bani Israil. Jadi mereka kemudian bertobat pada Allah Taala, tapi syaratnya supaya tobat mereka diterima itu harus apa? Dibunuh. Itu tobatnya Bani Israil. Kalau tobat kita, tobatan nasuha itu cukup menyesal, berazam tidak mengulangi lagi. Tapi tobatnya Bani Israil kalau ingin diterima oleh Allah harus siap dibunuh. Ya, luar biasa. Itu syirikan yang terjadi di kaumnya Nabi Musa. Kemudian kesyirikan yang terjadi di kaum Nasrani. Hadatha ba'da raf'i Isa alaihissalatu wassalam ila samai. Jadi setelah Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, setelah itu barulah terjadi kesyirikan yang diprakarsai oleh Paulus. Jadi ini bukan muridnya Yesus. Ini orang katanya itu Yahudi tadinya, agama Nasrani, yang dia ingin merusak sejatinya ingin merusak dasar-dasar keimanan di agama Nasrani, sehingga masuklah konsep Trinitas ketika itu yang memprakarsai siapa? Paulus.
Ya, itulah yang membuat ajaran Kristen Trinitas. Itu bukan ajarannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini yang ditanyakan para jamaah sebelum kita tutup, mungkin satu pertanyaan boleh. Bismillah. Apa bisa bertanya? Ustaz, tadi kan kita itu begitu meninggal ya, udah ya, ada di alam akhirat. Begitu masuk nanti dimasukin surga itu mengikuti pemimpinnya seperti Nabi Nuh, umatnya ya mengikuti kaum-kaumnya mengikuti Nabi Nuh. Terus bagaimana dengan sebagai pengikutnya tadi yang menyembah mengagungkan orang-orang saleh itu, karena mereka kan berkeyakinan seperti kita kan berkeyakinan bahwa kita mengikuti Nabi Muhammad ya. Bagaimana dengan pengikut Nabi Isa, bahwa mereka mengikuti Nabi Isa sedangkan Nabi Isa sendiri tidak merasa bahwa Nabi Isa sendiri seorang Muslim, seorang yang menganut agama tauhid seperti itu. Sedangkan mereka kaumnya itu jadi dia nggak ada pemimpin yang nggak bisa mengikuti itu karena berbeda pendapat gitu. Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap nabi dan rasul itu memiliki pengikut, ya. Ada juga yang tidak punya pengikut sama sekali, datang sendirian di hari kiamat. Jadi ketika diutus ke kaumnya, misalkan para rasul itu tidak semuanya terima, kecuali dikatakan Nabi Yunus alaihissalam, satu-satunya rasul yang Allah utus ke suatu kaum yang semua kaumnya itu beriman, tidak ada yang kafir. Itu Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fa'amanu famatta'nahum ila hin. Maka mereka pun semuanya beriman tanpa terkecuali. Itu kaumnya Nabi Yunus toh. Kaum yang lain yang diutus pada mereka Rasul, maka ada dua, yang mengikuti Rasul dan yang kafir kepada Rasul. Ya. Dan yang kafir kepada Rasul ini yang masuk neraka langsung, bukan pengikut Rasul, ya. Ataupun yang dia mengaku mengikuti Rasul padahal tidak mengikuti ajarannya, itu sudah masuk neraka. Karena Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan dalam hadis itu ditegaskan, ini ada lafaznya. Hadis diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Yunadi munadi, kelak di hari kiamat di padang mahsyar akan ada seorang penyeru dari kalangan malaikat. Ia mengatakan, liyadhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Ya, wajib bagi setiap kaum untuk mengikuti sesuatu yang mereka sembah dulu di dunia. Maka dikatakan fayadhabu ashabus solibi ma'a solibihim. Maka orang-orang yang menyembah salib, berarti orang Kristen yang tidak mengikuti ajarannya Yesus, yang tidak mengikuti ajarannya Nabi Isa. Nabi Isa itu ajarannya tauhid, tapi mereka menyembah salib Trinitas. Maka mereka akan dikirim dengan salibnya, dipandu salibnya. Orang yang menyembah salib, orang-orang Kristen akan dipandu dengan salibnya. Wa ashabul awsani ma awsanihim, dan orang-orang yang menyembah berhala dengan berhalanya. Wa ashabu kulli alihatin ma alihatihim, ya, dan mereka semuanya itu digiring masuk neraka berbondong-bondong sesuai dengan Tuhan-Tuhannya.
Makanya Allah Ta'ala isyaratkan dalam Quran surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir akan digiring masuk neraka itu berkelompok-kelompok sesuai dengan Tuhannya masing-masing. Yang nyembah salib masuk neraka, yang nyembah Buddha masuk neraka, yang nyembah anak sapi misalkan masuk neraka, dewa-dewa semua masuk neraka. Ya, jadi setiap yang nyembah selain Allah akan dikirim masuk ke dalam neraka. Yang tersisa di padang mahsyar itu sebelum melewati sirat hanyalah orang-orang yang mengikuti Nabi dan Rasul saja. Dan itu ada dua kelompok, munafik dan mukmin. Munafik dan mukmin itu ada, tetap ada di situ. Tapi orang munafik ini akan jatuhnya nanti di atas sirat. Ya, tidak bisa melewati sirat. Ya. Kemudian Allah Ta'ala jadikan dunia ketika itu gelap gulita. Makanya ketika ditanya oleh seorang Yahudi, di manakah manusia pada saat langit diganti dengan langit yang baru, bumi dengan bumi yang baru, Muhammad, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum fi dhulmatin dunal jisri. Mereka berada dalam kegelapan sebelum melewati sirat. Jadi tadinya kan di padang mahsyar itu matahari didekatkan di atas kepala sejarak 1 mil. Itu nanti akan jadi gelap setelahnya. Setelah dihisap semua orang-orang kafir sudah masuk neraka, dunia jadi gelap gulita. Dan orang-orang itu disinari dengan cahayanya sendiri-sendiri. Orang-orang beriman akan bercahaya. Ada yang cahayanya katanya itu satu kota, ada cahayanya itu satu gunung, ada cahayanya seperti nakal pohon kurma, ada yang cahayanya cuma di kanan, ada orang yang cahayanya cuma di ujung jempol kaki. Alhamdulillah. Dan itu kadang-kadang nyala, kadang-kadang redup. Cahayanya orang munafik. Alhamdulillah. Dan seperti itu harus melewati sirat. Yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan balawani an-nasirata adabbu minasya'ri ahaddu minas-sayf. Telah sampai padaku sirat itu lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Gimana itu? Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu kayak apa ini? Rambut tipis, apalagi di kegelapan, gak keton gitu ya, suruh melewati. Dan ada riwayat dari Fudail bin Iyad, saya tidak tahu validkan daripada riwayat ini. Yang jelas ini tidak ada hadis valid yang dinisbatkan kepada Nabi. Jadi panjangnya sirat katanya 15.000 tahun perjalanan. 15.000 tahun perjalanan. 5.000 tahun itu manjat, 5.000 tahun itu mendatar, 5.000 tahun itu turun. Jadi kayak jembatan gitu ya. Di sore neraka. Jangan neraka. Alhamdulillah. Jadi ya jangan sampai jatuh. Dan setiap orang melewati sirat itu sesuai dengan amalannya masing-masing. Jadi tadi apa ya? Jadi orang-orang yang ngaku mengikuti ajaran Rasul, tapi sejatinya dia bukan ajaran Rasul, maka kalau dia kafir ya langsung masuk ke dalam neraka. Ya, alhamdulillah. Wallahu ta'ala sesuai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.